Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Justito Adi Prastyo, biasa dipanggil Tito. Saya dari program studi jurnalistik Vkom Unpad. Hari ini saya akan bicara dan mendiskusikan terkait jurnalisme dan social sphere. Seperti kita tahu, ketika kita membicarakan tentang jurnalisme, biasanya wacana atau isu yang bergulir itu lebih dekat pada isu-isu politik, lebih dekat pada isu kepublikan, partisipasi, jurnalisme dan public sphere. Ya, kita biasanya akademisi-akademisi itu mengaitkan jurnalisme dengan dimensi yang dibangun oleh Habermas atau teoritisasi yang dibangun oleh Habermas tentang public sphere. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, jurnalisme punya fungsi yang lebih jauh dari itu, di mana ada fungsi sosial di dalam konteks atau lingkup jurnalisme itu sendiri, di mana salah satunya kepublikan, fungsi politik di dalamnya itu menjadi bagian dari fungsi social sphere. Social sphere pada dasarnya juga merangkum elemen kepublikan, tapi juga mencakup aspek-aspek yang sosial yang lain, di mana kalau kita lihat teoritisasi tentang social sphere sendiri itu bukan sesuatu yang baru, karena kita akan bisa bertemu dengan akademisi-akademisi lain, bahkan dari era Bourdieu, Pierre Bourdieu, sampai Emile Durkheim, lalu kemudian ada Hannah Arendt yang bicara tentang sosial teori dalam lingkup ini akhirnya juga menyentuh social sphere, walaupun terminologinya sendiri ini jarang digunakan hari ini gitu, karena kita di dalam lingkup jurnalisme lebih banyak bicara tentang public sphere. Nah, dengan kita membicarakan tentang social sphere dalam lingkup jurnalisme, sebenarnya kita akan bisa melakukan atau membicarakan secara lebih intensif tidak hanya dimensi politik atau kepublikan dari jurnalisme, tapi bagaimana jurnalisme memiliki fungsi yang lebih besar di dalam komunitas, di dalam kemasyarakatan gitu. Nah, kalau selama ini kita akan biasanya merekatkan fungsi jurnalisme sebagai bagian dari fourth estate, ya dalam konteks politik seperti itu gitu. Tapi ketika kita bicara dalam lingkup kohesi sosial, kita bicara dalam lingkup bagaimana jurnalisme menjadi katalisator dari reproduksi pengetahuan, katalisator dari reproduksi dimensi-dimensi sosial yang lain, maka kita akan membutuhkan diskusi tentang perluasan atau kita membutuhkan perluasan diskusi tentang jurnalisme dalam fungsinya di luar domain politik. Ya, kita tahu bahwa politik selalu bersifat omnipresent, dalam artian dia akan selalu ada di mana-mana, dia akan bekerja dalam ruang-ruang sosial, tetapi kita bisa membicarakan bagaimana misalnya jurnalisme di sini bisa menjadi instrumen di mana common goods dari kemasyarakatan ini direproduksi. Ya. Apa yang menarik sebenarnya ketika kita membicarakan tentang yang sosial dan jurnalisme adalah terutama belakangan adalah kita selalu merekatkan antara jurnalisme dengan media sosial misalnya, dan kemudian diskusinya jadi sangat dibesar-besarkan media sosial ini soal dia menjadi fifth estate, dia menjadi pilar kelima dari demokrasi dan seterusnya. Ya, kita tidak bisa menafikan adanya media sosial, tetapi ketika kita membicarakan jurnalisme dan yang sosial, kita tidak hanya sekedar membatasi atau kita tidak hanya sekedar membicarakan jurnalisme di dalam media sosial itu sendiri, tapi kita menempatkan bagaimana jurnalisme di dalam jejaring sosial kemasyarakatan, terutama kaitannya misalnya bagaimana kita bisa membicarakan tentang olahraga misalnya, bagaimana kita bisa membicarakan tentang olahraga, mengarus utamakan olahraga tanpa media arus utama membicarakan tentang olahraga. Tentu saja di dalamnya ada dimensi politik di sana, di mana ada parts atau bagian dari pemerintahan yang akan punya andil di dalam konteks keolahragaan.
badan-badan tertentu. Tetapi ketika jurnalisme membicarakan tentang olahraga di dalam segala dimensinya, termasuk dimensi leisure, penikmatan, bagaimana olahraga itu kemudian bisa menjadi sarana eskapis, pencarian hiburan buat masyarakat, fun, dan juga untuk peningkatan keolahragaan, dan keolahragaan, kita akan bicara soal kesehatan dan seterusnya. Kita sedang membicarakan jurnalisme di dalam fungsinya sebagai bagian dari katalisator kebudayaan. Nah, ini yang kadang di dalam diskursus akademik atau di dalam diskursus ruang, di dalam diskursus akademik atau di dalam diskursus praktik jurnalisme, ini mungkin saya akan katakan tidak terlalu dominan. Kita sangat didominasi oleh diskursus public sphere, dan itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa diskursus public sphere itu tidak penting, tetapi kita perlu memperbanyak dan juga memperdalam diskursus bagaimana peran di jurnalisme di dalam konteks ruang sosial. Nah, salah satu contoh lagi misalnya bagaimana jurnalisme berfungsi di dalam lingkup musik misalnya, di dalam lingkup kebudayaan dan kesenian gitu. Hari ini kalau kita lihat bagaimana fungsi jurnalisme di dalam reproduksi kebudayaan atau produk-produk budaya, kesenian, musik gitu, itu saya akan mengatakan bahwa saya cukup senang melihat dalam periode kebelakang, 5 tahun, 10 tahun kebelakang, bermunculan media-media yang memfokuskan diri ke musik atau ke produk-produk kebudayaan yang lain gitu, atau film misalnya, dan di situ diskusinya muncul. Dan tidak hanya diskusi, mereka menciptakan komunitas-komunitasnya. Saya mungkin akan bisa sebutkan ya, bahkan yang bentuknya semacam citizen journalism, atau bahkan yang bentuknya cenderung seperti alternatif journalism sebagai genre, tapi dia pada dasarnya menciptakan ruang sosial sendiri. Misalnya kalau di media sosial, di Instagram gitu, ada akun yang memiliki rutinitas reproduksi tentang review, pembahasan, diskusi tentang film, Cinecrip misalnya. Nah, mereka punya komunitasnya sendiri, followersnya sangat besar, dan di situ kita akan bisa lihat diskusi besar tentang film. Nah, kita tidak menafikan adanya diskursus politik di sana, tapi bagaimana kemudian Cinecrip, dan sebenarnya Cinecrip tidak sendirian, akun-akun Instagram sejenis, dan mereka mempraktikkan jurnalisme, dan saya pikir walaupun mereka tidak atau belum memiliki badan usaha, mereka melakukan apa yang disebut sebagai alternatif jurnalism. Nah, mereka menciptakan ruang diskusi, dan pada akhirnya kita akan bisa melihat bagaimana jurnalisme dalam lingkup Cinecrip itu jurnalisme yang pada akhirnya ada di dalam jejaring kemasyarakatan, ada di dalam jejaring audiens. Kita tidak membicarakannya sebagai konsumen belaka. Nah, karena kalau kita lihat dalam mungkin 10 tahun yang sebelumnya, kita akan melihat bagaimana media cenderung bersifat linear, mereka produsen, ada konsumen. Nah, hari ini kita akan bisa lihat posisi-posisi media menjadi bagian di dalam yang sosial tersebut. Nah, kalau tadi saya kasih contoh, saya memberikan contoh terkait film, Cinecrip, nah kita akan bisa mendapatkan kita bisa mendapatkan media lain di dalam domain yang lain. Whiteboard Journal misalnya, atau kalau di dalam musik ada Pop Hari Ini, atau kemudian kalau dalam lingkup sastra kita juga punya media-media yang lain. Nah, saya sangat senang melihat hal tersebut. Dan salah satu contoh lainnya misalnya Narasi TV, walaupun mereka membicarakan dimensi politik yang sangat dalam di dalam pelaporannya, apa yang bagus atau apa yang bisa menjadi state of the art dari mereka adalah mereka menciptakan komunitas yang mendiskusikan politik di dalam ruang sosial yang terbuka gitu. Nah, ini yang saya pikir ini menjadi harapan dari jurnalisme kontemporer Indonesia, yang sebenarnya juga tidak unik-unik banget, dalam artian di Amerika dan di beberapa negara lain, Global South, atau di negara
Global North itu juga mereka berkembang secara progresif gitu. Ada beberapa yang kemudian mendapatkan tantangan, terus itu hal yang sangat lazim dan wajar, tantangan dari dalam lingkup teknologi dan seterusnya. Nah, tapi ketika kita melihat perkembangan ini ke depan secara progresif, kita akan semakin banyak lagi melihat interaksi antara atau kesadaran media dan dalam lingkup ini jurnalisme untuk menyelam di dalam jejaring audiens. Ketika kita bicara tentang yang sosial di dalam jurnalisme, kita akan masuk ke dalam sebutlah peran-peran yang dilakukan oleh media dan jurnalis di dalam konteks yang sosial tersebut. Karena di situ kita akan bisa melihat signifikansi dari bagaimana reproduksi pengetahuan dan reproduksi kebudayaan, juga reproduksi ruang sosial yang menjadi domain atau yang menjadi tugas. Walaupun sebenarnya mungkin obligasi tersebut tidak tertulis secara formal, tetapi kita akan bisa membedakan mana jurnalis yang memiliki peran di dalam lingkup kemasyarakatan dengan jurnalis yang hanya sekedar menjalankan profesinya saja. Yaitu ketika media dan jurnalis memahami terkait dengan common goods, tentang kepentingan bersama. Nah, common goods atau kepentingan bersama di sini kita akan lihat soal apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat hari ini. Misalnya kita melihat adanya declining dalam konteks literasi, maka pada akhirnya media dan jurnalis yang ada di dalamnya tentu saja perlu memikirkan itu. Bagaimana media dan jurnalis bisa memainkan peran, tidak hanya memproduksi konten tentang literasi, tetapi juga berjejaring untuk membantu bagaimana literasi masyarakat itu bisa naik gitu. Nah, dalam konteks tersebut kita tidak atau sulit memisahkan peran antara jurnalis sebagai sebuah profesi dengan jurnalis sebagai peran dalam lingkup aktivisme. Nah, di sini kita tidak sedang bicara soal kesadaran atau kita tidak sedang bicara tentang heroisme semacam itu, tetapi kita melihat bagaimana jurnalis memiliki peran di dalam konteks yang sosial tadi. Bahwa dia punya social roles yang akan mendukung bagaimana konteks bagaimana progresi atau bagaimana peningkatan di dalam lingkup masyarakat. Karena kalau kita lihat ketika misalnya masyarakat akan bertumbuh, kapasitasnya juga naik gitu ya, kemampuan literasinya juga naik, maka kita akan mendapatkan produk-produk jurnalisme yang lebih mudah menemukan konsumennya. Kita akan punya diversifikasi juga. Nah, ini yang salah satu peran dalam lingkup jurnalisme di dalam ruang sosial. Nah, lalu yang kedua soal bagaimana jurnalis memiliki peran dalam membentuk gagasan tentang identitas kolektif. Nah, tentu saja kita akan bisa mendiskusikan atau berdebat tentang peran identitas. Karena biasanya hari ini, di 2020-an ini, ketika kita bicara tentang identitas, ini kadang kita akan bersinggungan dengan diskursus yang cenderung peoratif, negatif tentang politik identitas dan seterusnya. Tetapi yang bisa kita lihat dari bagaimana peran jurnalis dalam membentuk gagasan tentang identitas kolektif adalah bagaimana kemudian jurnalis ketika masuk di dalam ruang sosial, kita akan bisa membentuk identitas tentang civil society yang utuh. Gitu. Kalau kita bicara dalam konteks keindonesiaan, misalnya identitas tentang keindonesiaan ini akan memiliki peran dalam hal apa yang sebenarnya yang menjadi tanggung jawab dari citizen, dari warga negara. Tidak hanya dalam konteks kewargaan umum, masyarakat sipil saja, tetapi juga pejabat publik. Nah, di sini tuntutan-tuntutan dalam membentuk gagasan tentang identitas juga peran tadi yang harusnya sangat bukan hanya dipahami, tapi kemudian dibicarakan di sana. Nah, salah satu contoh yang lain misalnya ketika kita melihat
olahraga misalnya. Ketika kita melihat olahraga, ya kita tahu bahwa uh, sebutlah perbincangan tentang olahraga hari ini itu didominasi oleh 1, 2, 3 olahraga tertentu saja. Itu cabang olahraga lain semacam atletik misalnya, ya seperti lari atau yang lain, juga cabang olahraga uh, seperti baseball, softball dan seterusnya, itu kadang kurang mendapatkan atensi atau perhatian dari media massa. Dan kita akan bisa melihat bagaimana akhirnya sebutlah patriotismenya hanya terasosiasi dengan olahraga yang tadi, yang mendapatkan extra exposure. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana atlet-atlet yang ada atau berkecimpung di olahraga yang tidak kurang mendapatkan exposure. Apakah patriotisme mereka kurang? Tapi implikasinya adalah akhirnya penghargaan masyarakat terhadap mereka menjadi kurang. Nah, akhirnya olahraga tersebut tidak atau kurang kompetitif di Indonesia karena masyarakat kurang punya imajinasi tentang bagaimana sih harusnya menjadi menjadi olahragawan dalam bidang-bidang yang kurang diminati tersebut. Nah, ini yang menjadi salah satu fungsi dari jurnalis, yaitu memberikan exposure dan membangun identitas-identitas tertentu dan memberikan coverage yang balance. Ya, kalau tadi contohnya olahraga, kita bisa ganti olahraga dengan yang lain. Kita bisa ganti olahraga dengan agama, dengan hobi, dengan apapun gitu. Coverage yang balance dengan pertimbangan etis akan menempatkan jurnalis di dalam perannya atas reproduksi sosial dan kebudayaan. Lalu soal proses jurnalistik gitu. Nah, proses jurnalistik punya hubungan yang erat dengan yang sosial, terutama hari ini. Kalau kita lihat bagaimana jurnalisme di dalam aspek bisnis dan keredaksian ini melibatkan masyarakat atau melibatkan yang sosial. Kalau dulu kita atau beberapa tahun yang lalu, visinya itu biasanya hanya terbatas pada 2 hal, yaitu visi korporasi, visi korporasi, ada perusahaan, lalu kemudian mereka membuat bisnis jurnalisme atau bisnis media, dan atau dalam lingkup ini pemerintah yang membiayai TV publik dan seterusnya. Tetapi hari ini kita akan bisa melihat bagaimana media bergantung pada masyarakat atau yang sosial untuk mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi melakukan proses jurnalisme. Kita kenal yang namanya crowdfunding, kita kenal yang namanya crowdsourcing. Crowdfunding, beberapa media yang kita lihat itu ya mencoba untuk membuat sejauh misalnya saya berikan contoh Project Multatuli, mereka membentuk komunitas kawan M dan di sana mereka membuat keanggotaan kawan M tersebut gitu, dan kawan M tersebut menyumbang atau berkontribusi agar Project Multatuli itu bisa tetap sustain ke depan. Nah, atau juga Remo TV, mereka membuat semacam patungan sehingga Remo TV mendapatkan sejumlah uang untuk tetap menjalankan programnya. Tentu saja Remo TV dan Project Multatuli tidak hanya bergantung pada crowdfunding tersebut. Ada sumber-sumber yang lain, sumber dari CSO, ya Civil Society Organizations, atau sumber dari grantees yang lain, nah atau project yang lain juga gitu. Tapi kita bisa lihat bagaimana pada akhirnya audiens memiliki peran dan memberikan kontribusinya untuk menghasilkan menghasilkan produk jurnalisme dan produk pengawasan atas jurnalisme Remo TV itu sehingga mereka tetap bisa berjalan gitu. Nah, lalu kemudian ada crowdsourcing, di mana kalau crowdfunding kaitannya dengan finansial, crowdsourcing adalah ketika sumber-sumber dari keredaksian, berita dan seterusnya dikumpulkan dari masyarakat gitu. Jadi masyarakatnya memberikan peran untuk berkontribusi tidak hanya sebagai informan atau narasumber, tetapi juga menjadi penyumbang untuk sebenarnya faktanya seperti apa sih. Dan ini biasanya ketika proses crowdsourcing itu dilakukan, ini tidak hanya 1, 2, atau 5, atau 10, lebih dari itu. Ini yang seperti yang dilakukan oleh
narasi TV ketika melakukan reportase dan pembuatan pelaporan mendalam tentang insiden Kanjuruhan, di mana mereka membuka ruang agar mereka yang hadir ke Kanjuruhan, juga audiens lain yang memiliki bukti-bukti tentang Kanjuruhan berupa bukti-bukti visual untuk berkontribusi agar bukti-bukti, data, fakta, dan foto-foto yang foto-foto sebagai bagian dari bukti untuk membuat membuat simulasi bagaimana insiden tersebut terjadi bisa dikumpulkan dan akhirnya menghasilkan sebuah karya yang komprehensif. Dan saya pikir itu adalah salah satu pencapaian, dan mungkin kita akan menjumpai hal yang sama, tidak hanya crowdfunding tapi juga crowdsourcing dengan approach yang berbeda untuk 5-10 tahun ke depan. Kita akan lihat progresi yang lebih baik gitu. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja diskusi ini akan bisa sangat melebar karena ada banyak referensi yang akan bisa kita diskusikan dalam lingkup relasi jurnalisme dan social sphere. Mungkin kita akan bertemu di lain kesempatan dalam tema yang lain atau pendalaman atas tema ini. Terima kasih.